kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai teori humanistik. Selamat menyaksikan. Sebelum mengkaji lebih jauh mengenai teori humanistik, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu teori humanistik. Teori pembelajaran humanistik merupakan teori yang berorientasi pada aspek kemanusiaan, yang mengedepankan bagaimana cara memanusiakan manusia, dalam hal ini peserta didik, dengan harapan peserta didik tersebut mampu untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Adapun tujuan belajar menurut teori humanistik ini yaitu untuk memanusiakan manusia. Dan proses belajar dikatakan berhasil apabila si pelajar ini mampu memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Dan dalam proses belajar itu juga, peserta didik juga harus mampu untuk mencapai aktualisasi dirinya dengan sebaik-baiknya. Bagi teori ini, belajar harus bermula dan bermuara pada manusia. Teori ini cocok untuk mendorong perkembangan afeksi, yaitu kebutuhan manusia untuk mendapat respon yang baik dan perlakuan hangat dari orang lain. Adapun tokoh-tokoh yang mendorong terbentuknya teori humanistik ini ada 3, yaitu Abraham Maslow, Arthur Kampf dan Daniel, serta Carl Rogers. B. Menciptakan lingkungan kelas yang mendukung kebutuhan emosional siswa. Proses pembelajaran berdasarkan teori humanistik cenderung mendorong peserta didik untuk berpikir induktif. Teori ini juga amat mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar. Pendekatan humanistik mengutamakan peran peserta didik dan berorientasi pada kebutuhan. Menurut pendekatan ini, materi atau bahan ajar harus dilihat dari segi totalitas yang melibatkan orang secara utuh. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan kelas yang mendukung kebutuhan emosional siswa, diantaranya yang pertama, membangun hubungan yang hangat dan empati. Pendekatan humanistik terutama yang dikembangkan oleh Karl Rogers menekankan pentingnya hubungan yang penuh empati, rasa hormat, dan kepercayaan antar guru dari siswa dan siswa. Rogers memperkenalkan konsep unconditional, positif, regal, and penerimaan tanpa syarat, di mana guru dan siswa apa adanya tanpa penilaian negatif sehingga siswa merasa diterima dan dihargai secara emosional. Yang kedua, pemberian kebebasan dan otonomi dalam belajar. Salah satu prinsip dalam pendekatan humanistik adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk membuat keputusan dalam pembelajaran. Menurut Rogers, pembelajaran yang bermakna terjadi ketika siswa memiliki kendali atas apa yang mereka pelajari. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dasar siswa. Menurut Abraham Maslow, sebelum siswa bisa fokus pada belajar, kebutuhan dasar mereka seperti rasa aman, cinta, dan harga diri harus terpenuhi. Lingkungan kelas yang mendukung kebutuhan emosional siswa harus memastikan adanya rasa aman dari segi fisik dan psikologi. Guru harus menolong interaksi positif siswa antar siswa dan menciptakan sesama yang mendukung hubungan tersebut. Cara menciptakan lingkungan kelas yang mendukung kebutuhan emosional siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Rogers menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa, student-centered learning. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan potensi dan minat mereka. Menciptakan suasana aman secara emosional. Dalam pendekatan humanistik, suasana kelas yang aman dan nyaman sangatlah penting. Guru harus menghindari kritik yang terlalu keras dan memberikan dukungan emosional kepada siswa ketika mereka menghadapi tantangan. Memberikan umpan balik
yang konstruktif. Umpan balik yang diberikan oleh guru harus konstruktif, mendukung dan fokus pada proses bukan sekadar hasil. Umpan balik ini harus diberikan dengan empati dan tujuan untuk membantu siswa belajar dari kesalahan mereka tanpa merusak rasa percaya diri mereka. Tindakan yang dilakukan agar siswa merasa dihargai dan diterima di kelas. Dalam teori humanistik, pendidik harus memiliki ciri-ciri seperti memberikan motivasi, menunjukkan empati dan keterbukaan terhadap siswa, menciptakan suasana yang hangat dan bersikap autentik. Adapun beberapa tindakan yang bisa dilakukan berdasarkan teori humanistik. Yang pertama, memberikan motivasi dan keterlibatan siswa. Dalam teori humanistik menekankan pengalaman dan keterlibatan aktif siswa dalam belajar. Pendekatan ini memberi kebebasan kepada siswa untuk memahami materinya sesuai dengan cara mereka sendiri. Dalam konteks ini, siswa berperan sebagai subjek belajar, sementara guru berfungsi sebagai fasilitator dan yang memotivasi dan mendukung pengalaman belajar siswa dengan strategi yang mendorong keterlibatan aktif. Yang kedua, penerapan pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning, yang dimana siswa harus ditempatkan sebagai fokus utama dalam proses belajar, dengan guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif. Dalam pembelajaran humanistik, siswa menjadi aktor utama dalam memahami pengalaman belajar mereka. Hal ini diharapkan dapat membantu siswa menemukan dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal, serta memberi mereka kebebasan untuk mengekspresikan cara belajar mereka sehingga mereka tidak hanya menerima informasi dari guru saja. Tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan agar siswa merasa dihargai dan diterima di dalam kelas yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Penciptaan lingkungan yang aman dan mendukung merupakan kunci dalam penerapan teori humanistik. Guru berperan dalam membangun hubungan yang positif dan saling menghormati dengan siswa. Dengan terciptanya lingkungan yang nyaman bagi ekspresi diri, siswa merasa didukung dalam mengeksplorasi potensi tanpa adanya rasa takut akan kegagalan. Umpan balik yang positif dari guru juga dapat membantu siswa dalam memperkuat rasa percaya diri. Selanjutnya yaitu pengembangan potensi dan aktualisasi diri siswa. Pengembangan potensi dan aktualisasi diri siswa merupakan tujuan utama dalam penerapan teori humanistik. Guru membantu siswa dalam mengenali potensi dan kekuatan serta mendorong siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Dengan dukungan yang tepat, guru membantu siswa dalam mencapai tujuan dan mencapai kesuksesan secara pribadi. Tindakan yang dapat diambil untuk membantu siswa dalam mengembangkan potensi diri mereka melalui pendekatan humanistik. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu bahwa tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Nah, adapun tindakan yang dapat diambil untuk membantu siswa dalam mengembangkan potensi diri mereka melalui pendekatan humanistik, diantaranya yang pertama, pengembangan kurikulum. Pendidikan diharapkan mampu membantu manusia dalam mengembangkan potensi-potensi tersebut. Oleh karena itu, kurikulum dalam proses pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi dan ini melibatkan semua pihak, seperti guru, murid maupun para pemerhati, ataupun peneliti dan perencana pendidikan. Harley menekankan adanya pendidikan nonverbal yang juga harus diajarkan kepada siswa. Pendidikan nonverbal di sini bukan berwujud pelajaran senam, sepak bola, bernyanyi ataupun menari, melainkan hal-hal yang bersifat di luar materi pembelajaran dengan tujuan menumbuhkan kesadaran seseorang. Tujuan umum dari pendekatan ini adalah mengembangkan kesadaran murid-murid terhadap dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya, serta meningkatkan kemampuan untuk menggunakan kesadaran ini dalam menghadapi lingkungan dengan berbagai cara, menerima petunjuk-petunjuk internal, dan menerima tanggung jawab bagi setiap pilihan mereka. Fungsi guru dalam pendekatan adalah untuk lebih membebaskan murid dari ketergantungan kepada guru, dengan tujuan akhir mengembangkan responsibilitas murid untuk belajar sendiri. Guru hanya membantu mereka dengan memberikan pilihan-pilihan yang masuk akal bagi pikiran mereka, dan jika perlu, guru bisa menolak memberikan bantuan untuk hal-hal yang bisa ditangani oleh murid sendiri. Nah, penerapan yang kedua adalah
Penerapan Student Centered Learning atau SCL. SCL merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan peserta didik secara aktif dan mandiri serta bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan. Dengan SCL, peserta diharapkan mampu mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis, mengembangkan sistem dukungan sosial untuk pembelajaran mereka, mampu memiliki gaya belajar yang paling efektif dan diharapkan menjadi lifelong learner dan memiliki jiwa entrepreneur. Sama seperti model sebelumnya, SCL banyak diterapkan dalam sistem pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Dengan SCL, siswa memiliki keleluasan untuk mengembangkan segenap potensinya, mengeksplorasi bidang yang diminatinya, membangun pengetahuan dan mencapai kompetensi secara aktif, mandiri, dan bertanggung jawab melalui proses pembelajaran yang bersifat kolaboratif, kooperatif, dan kontekstual. Penerapan active learning, yang ketiga adalah penerapan active learning. Penerapan active learning ini adalah metode pengajaran yang lebih melibatkan peserta didik. Mereka dapat memperoleh berbagai pengetahuan dan informasi yang tercakup dalam kelas, memberikan mereka berbagai pengalaman yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan mereka. Yang keempat itu penerapan Open Education. Open Education atau proses pendidikan terbuka adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Yang kelima itu penerapan Independent Learning. Independent Learning atau pembelajaran mandiri adalah proses belajar yang memberikan peserta didik menjadi subjek yang dapat merancang, mengatur, mengontrol kegiatan mereka sendiri secara bertanggung jawab. Dan keenam itu pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat masing-masing siswa, sesuai dengan minat dan tingkat kesiapan masing-masing siswa untuk belajar. Pembelajaran berreferensi merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman siswa dalam proses pembelajaran. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.